Lampu mati. Hidup pagi. Lampu mati jadi. Kan hidup pagi. Tadi putus Lampu mati. Lampu mati. Oh iya. Jadi kan hidup Iya, hidup. iya. Nah, makanya putus kan? Karena lampu tidak ada. Makanya baru hidup lagi lampunya. Iya, Pak. wifi kali. Hah? Lampu mati tidak ada. Apa wifi? Wifi mati juga kan? Kenapa mati mati? Iya. Wifi mati semua. Jadi pakai kuota. Nggak mati. Marciana Dayu, videonya tuh dengan mic tuh dihidupkan. Dari tadi nggak hidup. Tahu kan? Oh, Kayak nerima pesan radio ya dia. Enggak Dia apa-apa, tuh- yang penting aku memperhatikan deh. Oke lah. Yang penting aku lihat Pak Adi, ya kan Pak? Bisa harus dihidupkan semuanya. Bapak tidak perhatikan. Videonya. Yang penting kan Pak memperhatikan yang dijelaskan Bapak. Lain lah, beda lah, tidak sama. Beda itu kan audio kan, ini kan video conference, nampak videonya. Kan direkam soal ini, mana dapat siapa ada, Bapak tidak tahu. Mana yang lain? Pada lari yang lain dah. belum ada Pak, Mas. Kayaknya masih, tapi udah keluar Mas tadi itu. A3 tidak ada masuk nih. Banyak kawan yang ada di kampung Pak, mungkin. A3 Jadi jaringan tuh susah. A3 tidak ada di Pontianak, ada masalah A3. Ya. Oke, ketemu lagi ya. Ketemu aja tadi ya, kita lanjut lagi. Tadi sampai tadi kan, katanya kan, tabel ya. Judul tabel diberikan nomor angka Arab yang diikuti dengan judul tabel dan letakkan di atas tabel dan tengah. Tabel tidak perlu menggunakan garis vertikal, ya, sedangkan garis horizontal digunakan untuk memisahkan baris judul kolom dengan isi tabel dan pada ayat tabel. Tabel, gambar maupun skema dituliskan dalam format halaman satu kolom. Adapun contoh tabel, gambar, dan skema penulisan dapat di bawah ini. Contoh ini, nah, ini tabel ya. Jadi tabel itu tidak ada garis horizontal, tidak ada, ya, tidak ada garis vertikal ya. Ya, tabel itu tidak ada garis vertikal ya. Yang ada garis horizontal ya. Nih. Yang ada cuma ini aja. Semua tabel ya. Gini tidak ada ya. Iya Pak. Garis vertikal tidak ada, yang ada. Dan tabel ya, dan judul tabel ini sejajar ya. Sejajar, tidak boleh di tengah-tengah aja. Tapi sejajar. Kalau gambar, letak di mana? Di bawah ya, judulnya ya. Letak di bawah ya. Letak di bawah. Yang letaknya di bawah, letaknya di bawah. Kalau gambar. Paham kan? Coba kita lihat contohnya tabel. Kita lihat contoh dulu. Contoh share dulu. Ada enggak sih contohnya? Ya, kalau contohnya. Nah, nih. Share ya. Nah, ini lihat tabel gini, nah, kan bisa present nih. Nah, gambar. Betul nih? Judul di bawah. Betul kan? Kan gambar nih kan? Oke, betul.
Berarti penulisan buat tabel dalam gambar udah benar. Kenapa? Karena judulnya di bawah gambar kan. Kalau tabel di atas gitu kan. Oke, ada tabel unsur tabel. Ini tabelnya. Salah kan? Kenapa salah? Karena penulis ini menggunakan apa? Menggunakan vertikal. Karena tidak ada vertikal kan? Harusnya cuma horizontal. Hanya salah kan? Ya kan? Ini salah. Kenapa? Karena penulis menggunakan vertikal. Harusnya horizontal aja. Gitu. Nah, ini pedomannya begitu kan? Nah, kalau judul udah benar, judul tabel di atas benar, tapi buatan tabel salah. Harusnya penulis tidak menggunakan garis vertikal, hanya menggunakan garis horizontal. Itu cara mereview ini tabel, ya kan? Cara mereview tabel gitu. Review tabel. Oke, sekarang kita kembali ke ini, ke panduan. Nah. Oke. Ini latar belakang penelitian ya. Latar belakang penelitian. Ya, bagaimana latar belakang penelitian itu? Latar belakang penelitian yang baik itu pertama harus dibeli dengan topik. Mendefinisikan topik. Penting bahwa Anda mengidentifikasi topik mana yang perlu Anda tinjau dan apa yang sudah diketahui pembaca Anda tentang topik tersebut. Terus, informasi yang di latar belakang menggambarkan tentang permasalahan yang ada di penelitian yang mengacu pada literatur dan penelitian terdahulu. Ya kan? Ada penelitian terdahulu dalam latar belakang tersebut kan? Dengan latar belakang terdahulu itu nanti ada yang saling berkontradiksi, itu juga bisa melakukan research gap. Latar belakang bisa juga merangkum tentang hal penting dari penelitian lain yang berkaitan dengan topik yang Anda teliti, ya kan? Ini ya, ini namanya latar belakang penelitian. Sedangkan bagaimana cara merumus masalah, ya kan? Bagaimana cara perumusan masalah penelitian? Masalah penelitian itu dirumuskan dengan menggunakan kata tanya, ya kan? Tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Perumusan masalah atau penelitian ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan ya, pertanyaan ya, atau paragraf atau bagian dari paragraf. Dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan tentang hubungan antar variabel dalam konteks tertentu. Misalnya hubungan antara pendidikan muda dan pencapaian pendidikan dengan potensi dasari. Masukkanlah kalimat pertanyaan relevan, bagaimana, apa, dan mengapa umum dalam penelitian sosial. Selesaikanlah setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Serta tanya ini ciri-ciri dari latar masalah. Oke. Ya, coba kita lihat lagi. Kita lihat contohnya. Contohnya ini coba. Contohnya ini. Oke. Ini kan. Lihat latar belakang penelitiannya. Ini namanya ini pendahuluan ya. Ini namanya latar belakang penelitian, ini pendahuluan sama ya. Gitu kan? Ada ini enggak? Di sini ada enggak topiknya apa pengenalan topiknya ada sini? Ada fenomena kan? Ada pendahuluannya diceritakan perkembangan organisasi dan sebagainya kan, kemudian kinerja perusahaan. Nah, di sini juga ada apa? Ada penelitian terdahulu kan? Nah, apa? Ini kan contohnya Reneke 97 dalam Delivery. Nah, ini kan menjelaskan bahwa budaya sebagai deposit pengetahuan, pengalaman kan. Apalagi menurut siapa lagi ini? Nah, ini kan. Ada enggak sih pertanyaannya sini? Ada enggak pertanyaan permasalahannya? Ada? Enggak ada kan? Enggak ada, Pak. Ada sini. Nah, berarti kurang bagus nih karena di sini dalam artikel ini tidak ditemukan permasalahan. Karena enggak ada rumus masalah kan? Yang dalam pertanyaan apa bagaimana ya kan? Nah, cuma kalimat doang kan gitu kan? Berarti ini kan enggak jelas kan? Masalahnya kurang jelas karena tidak ada masalah di sini temukan, gitu kan? Tidak ada rumusan masalah. Karena ini masalah kan berupa pertanyaan dan ada tanda tanya kan? Bagaimana pengaruh itu kan? Itu namanya permasalahan kan itu kan? Nah, sini tidak ada gitu. Yang ada cuma ini aja penjelasan aja, ya kan? Tentang fenomena, tapi dalam permasalahan tidak dalam bentuk pertanyaan, kan gitu. Ya kan? Tidak ada hipotesis juga. Nah, sedangkan tapi ini ada beberapa penelitian terdahulu cuma satu yang penelitian terdahulu Reneke ya, dan tidak ada penelitian terdahulu kan gitu. Nah, paham kan? Jadi sini pun sangat minim penelitian terdahulu cuma satu ya. Harus banyak ya. Penelitian dulu sebanyak. Ini cuma satu ya penelitian dahulunya, gitu kan? Cuma satu ya. Nah, ini ya, paham? Ini namanya pendahuluan atau penelitian kan? Nah, dalam materi penelitian itu ada permasalahan, ada tujuan penelitian, kan?
ada manfaat penelitian, kan? Itu dalam penelitian gitu. Ada tujuan penelitian sini, ada tidak manfaatnya yang diusahakan sini, gitu kan? Harus dinilai kan gitu. Oke ya. Nah ini kemudian kita share lagi ini misalnya share tentang panduan lagi. Ini kan tidak masalah. Penelitian terdahulu ya. Nah, penelitian terdahulu itu ada penelitian lalu menjelaskan acuan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu. Minimal itu 5 jurnal udah bagus dah ya. Minimal 5 jurnal internasional, 3 jurnal internasional, 2 jurnal nasional gitu. Dalam satu artikel jurnal gitu kan. Semakin banyak penelitian terdahulu semakin bagus gitu kan. Ada satu cuman kan. Tadi itu cuma satu penelitian terdahulu kan. Itu pun jurnal nasional. Posisi aku nih. Itu jurnal nasional enggak, bukan jurnal internasional itu kan. Dan sebagainya itu. Nah, itu jurnal internasional juga. Kemudian landasan teori ya. Landasan teori adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dan penelitian. Dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat dalam sebuah penelitian yang peneliti. Nah, bagaimana cara menuliskan landasan teori? Ya, adapun hal yang dapat kita perhatikan dalam penulisan landasan teori, pertama, tambahkan nama dari teori yang diambil. Misalnya apa? Motivasi kan? Oh, teori motivasi. Jadi, apa judulnya kan? Jadi teori itu menggambarkan judul, menjelaskan judul yang Anda ambil. Topiknya apa? Kalau motivasi berarti teori harus motivasi. Jangan Pak, Anda meneliti tentang motivasi, teori kualitas pelayanan, kan tidak nyambung. Ya? Ya, kalau Anda ambil topiknya motivasi, teori motivasi. Kalau kinerja, teori kinerja, gitu kan? Nah, jangan pula ambil kinerja, Anda bahas tentang pemasaran, teorinya tidak nyambung, gitu kan? Nah, tuh. Tuliskan tempat dan tanggal berapa teori itu dibuat, kan? Bitan siapa kan? Uraikan. Apa isi teorinya? Uraikan. Apa teorinya? Motivasi kan? Motivasi A. Tahun sekian. Isinya apa teorinya? Itu. Jadi teori yang diambil itu hendaknya berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, ya kan? Nah, ya kan? Jadi hal yang harus dipertimbangkan dalam teori pertama, nama penulis teori harus disertakan. Nama penulis teori harus disertakan. 2, tidak lupa tahun. Apa kan? Ketiga, deskripsi dari ilmiah teori. Yang keempat, relevansi itu dengan tujuan, ya kan? Relevansi teori untuk mencapai itu tujuan. Ada relevan dengan topik Anda teorinya kan? Nah, coba kita lihat dulu, kita lihat yang tadi contoh. Kita contoh. Nah, ini judulnya apa? Judulnya adalah pengaruh budaya organisasi terhadap karyawan, kan? Apa teorinya nih kira-kira nih? Apa teorinya nih? Teori yang kita gunakan adalah pertama, ada kata-kata pertama budaya organisasi, betul kan? Budaya organisasi, kan gitu kan? Nah, ini siapa? Musen. Ada namanya kan? Ada namanya, ada tahun. Dalam juga Riani kan? Nah, mana uraiannya ini? Budaya organisasi sebagai satu. Ini kan uraiannya, ilmiahnya kan? Budaya kan? Kalimatnya kan itu kan, mereka dan sebagainya kan. Kemudian lagi asas akraban kan, asas integritas. Ini kan juga termasuk budaya kan, indikator kan. Ya. Ada asas akrabannya gimana kan gitu. Nah, asas akraban, asas integritas, kinerja karyawan, ya kan? Ada kerja kan? Ada kerja ya kan? Jadi teori itu harus mendukung topik itu, jangan menyimpang, yang pemasaran sini, yang promosi sini, padahal judulnya kan budaya organisasi kan, jadi itu harus mendukung topik yang diambil gitu. Nah, gitu. Kemudian hubungan budaya organisasi dengan kinerja, kan? Nah, ini contohnya ya. Kalau nanti Anda baca jurnal, judul dengan teori tidak sinkron ya kritik. Oh, teori Anda yang berulang tidak tepat karena tidak menggambarkan topik Anda, tidak dengan topik Anda, kan? Sesuai dengan topik Anda gitu, ya. Gitu. Kemudian kita ambil lagi contohnya panduan. Oke, kerangka pikir. Nah, kalau kerangka kan gambar kan, model kan. Nah, kerangka itu model. Kakak rumah kan model rumahnya kan. Belum ada papat, belum ada dindingnya, belum ada atapnya kan baru model kan. Model.
Nah, kakak berpikir itu disebenarkan pada tindakan pertinjauan pustaka dan contoh hasil penelitian yang relevan dan terkait. Kakak berpikir ini sebagai suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis tersebut, argumentasi kakak berpikir menggunakan logika deduktif dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai prinsip dasarnya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi pada dasarnya esensi dari isi dari suatu kakak berpikir adalah kerangka pemikiran berisi alur dan jalan pemikiran logis untuk menjawab masalah yang dijelaskan pada landasan teoretik dan atau hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran berisi kerangka logika yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam cara teori kan. Kerangka pemikiran ada berisi model penelitian yang dapat disingkat skematis dalam bentuk gambar atau model matematis. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ada enggak kerangka pemikirannya nih tadi ini? Ada enggak kerangka pemikirannya? Coba lah kita ada enggak pemikirannya? Ada nih kan? Ini namanya apa nih? Model kan? Model. Ini namanya pemikiran. Nah, kan? Nanti dari model ini ada hipotesis. Ada hipotesis kan? Nah, ini dia. Berarti benar ya. Berarti di situ ada kerangka pemikiran, ada apa nih asas keakraban X1, asas integritas X2. Nanti ini digambarkan kerja karyawan. Ini menggambarkan hubungan antara asas keakraban dengan kerja karyawan. Sama ini. Tapi maka dibuatlah hipotesis. Diduga terdapat pengaruh signifikan yang dari variabel kan? Diduga terhadap pengaruh potensial gitu. Nah, ini hipotesisnya. Hipotesis ini berasal dari apa? Kerangka pemikiran atau model hipotesis kan gitu. Ya kan? Kemudian kita ke metode penelitian, ya. Kita ke panduan dulu nih, panduan. Hipotesis, ya. Apa hipotesis itu? Hipotesis adalah anggapan sementara dari berbagai praduga yang ada yang masih dibutuhkan pembuktian untuk kebenarannya. Metode hipotesis yang baik memiliki beberapa kriteria. Berikut ini 2 kriteria pernyataan hipotesis yang baik. Pertama, hipotesis adalah pernyataan tentang relasi antar variabel, kan? Misalnya gini, terdapat pengaruh antara motivasi dan kinerja. Itu nama adanya pernyataan tentang relasi antara variabel motivasi dengan variabel kinerja. Terdapat pengaruh antara motivasi kerja dan kerja karyawan, kan? Diduga terdapat pengaruh antara motivasi kerja karyawan. Gitu. Hipotesis mengandung implikasi-implikasi yang jelas untuk menguji hubungan yang nyatakan tersebut. Nah, kan gitu. Nah, ya, nih. Atau menurut Nazir 2005 halaman 192, ciri hipotesis yang baik adalah hipotesis harus menyatakan hubungan antar variabel, ya kan? Minimal 2 variabel ya. Nah, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hipotesis harus dapat diuji dengan nalar ataupun dengan alat statistika. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk sederhana. Hipotesis harus bisa menemukan hubungan fakta-fakta. Nah, itu hipotesis ya. Udah contoh kan? Kemudian ini metode. Nah, kalau metode itu gimana metode penelitiannya? Pertama, metode penelitian berisi tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk dalam metode data, ada populasi, sampel kan? Ya kan? Sampel kan? Definisi personal variabel, penelitian, analisis data, kan? Waktu dalam proses penelitiannya, ada rumus, ya kan? Itu dalam metode itu ada pertama ada metode penelitiannya, ada desain penelitiannya, ada metode datanya, populasinya ada sampelnya, ada definisi personal variabel penelitiannya, analisis datanya, dan ada waktunya kapan diteliti, ada lokasi penelitian di mana kan? Ada rumus kan? Ada formula kan? Itu kan itu termasuk dalam metode penelitian, harus ada tuh kan? Itu. Iya. Metode penelitian itu berisi pertama desain penelitian, mengidentifikasikan jenis penelitian apa yang dilakukan oleh siapa penelitinya dan horizon waktu yang digunakan. Itu kan desain penelitian yang ada. Nah, ini namanya harus ada namanya definisi observation variable. Nah, ini ya. Harus ada jenis dan sumber data. Harus ada metode pengambilan data. Harus ada metode pengambilan sampel. Harus ada metode analisis, harus ada apa nih hipotesis penelitiannya, ya kan? Hasil penelitiannya. Coba kita lihat lagi, kita praktekkan di contohnya gimana. Lihat di contohnya, ya kan? Nah, ini penelitiannya, coba lihat. Ada tidak desain penelitian sini? Ada desainnya. Ada desainnya, coba lihat kan? Ada kan? Ada kan? Pertama. Ada. Jenis penelitiannya digunakan adalah penelitian penjelasan, kan? Ada sampelnya, ada kan?
Sampel penelitiannya atau seluruh karyawan bagian administrasi PT KAI Dapur ada. Nah, ada kan? Nah, berapa sampelnya? 100 karyawan. 100. Nah, kan gitu. Ada rumus enggak? Ada kan? Rumusnya korelasi persen produk Ada enggak ini? Ada enggak definisi operasionalnya? Ada enggak definisi operasional variabelnya? Tidak Enggak ada kan? Kelemahannya apa? Tidak ada definisi variabel, tidak ada ya. Apa tidak ada definisi variabel, tidak ada, itu kelemahannya ya kan? Yang ada kan? Paham enggak? Ada kita? Ada bukan definisi operasional variabelnya. Apa itu kinerja? Apa itu budaya? Tidak ada kan? Apa indikator tidak ada kan? Ya. Jadi metode penelitian itu pertama harus buat desain penelitiannya, metode penelitiannya, metode pengumpulan datanya gimana, ya kan? Ada rumus-rumusnya, ada apa lagi? Ada sampelnya, ada definisi operasional variabel. Tidak ada kan? Gitu, ya. Jadi ke ini panduan. Nah, ini hasil pembahasan ya. Hasil pembahasan ya. Setelah bab metode, hasil diperoleh dijadikan dalam bab hasil. Ada petunjuk penulisan yang menginginkan agar hasil dan pembahasan digabung dalam satu bab. Namun ada juga yang menginginkan tulisan hasil dan pembahasan. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tulisan hasil dan pembahasan. Pertama ya, tulis hasil secara sistematis, logis dan tanpa interpretasi. Hindari data di depan, ya kan? Nah, ini ya. Caranya ini. Ya. Ada pantai enggak? Itu hasil ya. Itu hasil diksi. Kalau dikit tidak payah. Tidak sulit kita ya. Coba kita lagi contohnya. Nah, contohnya ini. Ini hasilnya kan. Ini hasil nih. Ada kan? Hasil penelitian. Kan ini ada hasilnya ada. Ya. Sesuai dengan data kan? Sesuai dengan data, sesuai dengan pembahasan fakta kan? Nah, kan ya. Ini dia hasilnya. Bagus. Cuman dalam tabelnya salah ya, tabelnya gini ya, kawan. Tahu nggak gini, tapi sih udah bagus kan. Ada penelitiannya ada ya kan? Ada perhitungannya kan? Ada apa lagi? Ada uji normalitas kan? Ada uji linearitas kan? Nah, itu betul dah. Ada uji autokorelasi, ada distribusi dari ganda kan? Cuman yang salah tuh penulisan tabel salah. Masih menggunakan garis vertikal, kan? Hanya horizontal. Kan? Ada kesimpulan enggak nih? Ada uji hipotesis, ada penjelasan pengaruh kan? Ada kan? Dijelaskan pengaruh pada Indonesia kan? Ada kesimpulan kan? Ada kesimpulannya dasar ada kan? Lengkap kan? Ada kesimpulannya, ada salahnya. Kayak gitu kan? Nah, ini ada referensi. Nah, berapa referensinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih kurang. Harusnya minimal 10 referensi kan? 8. Berarti kurang ya, masih kurang referensi kan? Sedikit ya. Harusnya bisa 20, 30 ya. Ini cuma 8 referensi, gitu kan? Nah, masih kurang. Jadi ini masih kurang nih, ya kan? Ya, kita sekarang ini. Oke. Sekarang ini ya, berarti baca ya sekarang ini. Jadi hasil itu ya, hasil puas itu dari siapa? Profil perusahaan ya. Dalam sampai ribut tuh, jangan coba matikan yang bikin yang ribut karena suara sini itu. Ribut. Dalam representasi bahasan beri siapa? Profil perusahaan ya. Ada profil responden ya. Hasil analisis data penelitian, implikasi. Tadi itu tidak ada apa? Tadi tidak ada ini. Ya, kan? Tidak ada profil responden, dia langsung ini. Hasil analisis data penelitian, kayak gitu kan. Kesimpulannya udah tahu kan? Sekarang ini. Nah, sekarang sistematika laporannya. Nanti saudara harus buat ini ya. Ada kan ada jurnal kan? Jurnal dari yang di-review kan? Ada kan? Nah, ini nanti Anda buat ini juga. Laporan hasil review artikel ya. Laporan hasil review
Vertikal. Pertama cover, ya. Covernya warna biru muda ya. Nanti warna biru muda. Kalau tidak dilihat enggak. Kemudian ada kata pengantar. Satu halaman ya kata pengantar ya. Ya. Kata pengantar satu halaman ya. Kemudian daftar isi satu halaman. Isi. Kemudian ada pendahuluan. Di sini nih dalam pendahuluan ini Penjelasan mengenai jurnal dulu. pendahuluan ini bisa 1 halaman sampai 3 halaman. Siswanya ramai. Lebih. Yang nonton cuma 4 orang. Jangan berisik. Siapa beritahu jangan berisik itu yang berisik gitu. Beritahu tuh. Tolong jangan berisik ya. Mic-nya matikan udah piara. Ya, pendahuluan itu 1 sampai 3 halaman. Bisa 1 halaman, bisa 2 halaman. Ini apa isinya? Pendahuluan ini memuat latar belakang kenapa Anda ambil judul itu, ya? Kenapa Anda ambil judul itu? Alasannya apa? Nah, coba Ladeng. Judul apa yang ambil? Apa judulnya? Ladeng, judulnya apa? Ambil. Lupa saya, Pak. Lupa. Itu apa sih? Saya ambil pengaruh customer relationship management terhadap loyalitas pelanggan. Kenapa Siti ngambil itu? Jelaskan alasannya apa ngambil judul itu kan? Kenapa milih judul itu? Kok dipilih judul itu? Apa relevansi dengan topik yang Anda minati gitu kan? Itu jelaskan. Ya kan? Maksimal 3 halaman. Ya kan? Jadi itu penonton minimal 1 halaman, maksimal 3 halaman itu. Di sini isinya apa? Menjelaskan kenapa mahasiswa itu memilih judul yang diambil gitu. Nah, kan? Kenapa media tadi itu apa sebabnya? Kenapa media itu? Kau tidak judul yang lain itu? Kau tidak topik yang lain gitu kan? Nah, dasarnya apa gitu? Oh saya mau ngambil ini lah. Kenapa gitu? Ngambil ini gitu kan? Kau tidak ngambil yang tentang motivasi. Kok saya mau ngambil tentang judulnya budaya organisasi gitu kan? Kau ngambil pemasaran. Kau ngambil tentang ini customer. Kau tidak yang lain. Gitu. Nah, jadi dan sini nanti dengan pakai bahasa Anda sendiri ya. Karena alasan Anda kenapa Anda tertarik mengambil judul itu? Kenapa judul itu diambil? Gitu kan? Paham nih? Ya, ini pendahuluan ya. Bukan pendahuluan dalam jurnal bukan, tapi ini kenapa Anda itu mengambil judul yang Anda pilih itu. Judulnya apa? Kenapa Anda tertarik untuk mereview jurnal itu kan? Alasannya apa? Bagaimana relevansinya dengan topik Anda minati itu? Anda pemasaran, kenapa pemasaran topiknya? Ngapa jurnal itu bentuknya ada apa hubungannya gitu kan? Gitu kira-kira ya. Itu bagian 4 ya, pendahuluan ya. Halaman 1, 3. Kemudian 5 ringkasan jurnal. Ini minimal 4 halaman ya. Minimal 4 halaman. Maksimal 7 halaman. Isinya apa nih? Pertama, menyajikan ide jurnal seperti apa judulnya ya. Siapa nama penulisnya, dari lembaga mana mereka berasal dan lembaga apa yang jurnalnya kan? Lembaga apakah ekuibel atau apa? Lembaga yang memberikan jurnal apa namanya? Tadi tidak ada nama kan? Coba tidak ada nama, coba kita ulang aja. Ada tidak nama tadi? Ada namanya tadi itu. Coba kita lihat ya. Tidak ada nampak nih ya. Nah, ini tidak ada nampaknya nih. Ada tidak nih? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Nama tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Nama penulis tidak ada kan? Berarti tidak lengkap. Ada tidak volumenya sini? Tidak ada kan? Ada nomor ISN? Tidak ada kan? Ada tidak tahunnya? Tidak ada. Berarti tidak bagus jurnal ini kan? Jelek gitu. Karena tidak membuat nama penerbit jurnal, tidak ada. Tidak ada ISN-nya, tidak ada. Tak ada volumenya, tidak ada tahunnya. Tidak tahu kapan, tidak tahu kapan diliti ini. Bisa tidak tahu kapan mereka diliti ini? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Nah, tidak tahu kan? Tidak tahu. Berarti jelek, tidak bagus jurnal ini kan? Tidak bagus jurnal ini. Jadi cara mereview gitu, ya. Begini, ini jadi itu isinya nih. Jadi pertama tadi menyajikan judulnya apa, siapa penulisnya, lembaga penulisnya dan lembaga bimbingan jurnal. Kemudian kedua menyajikan ringkasan jurnal. Apa judulnya? Sebutkan judulnya apa? Ya, judulnya apa? Terus abstraknya, ringkas apa ya ringkas? Menurut bahasa Anda sendiri ya, tapi diringkas. Nah, diringkas tadi apa adanya? Apa ringkas kan? Ringkas itu semua maksudnya. Oh, pendahuluannya ringkas, ya kan? Menurut bahasa Anda sendiri lah, baca pendahuluan itu Anda ringkas sendiri menurut bahasa Anda kan? Ringkas kan? Tapi isi sama itu sama gitu, tapi pakai bahasa Anda meringkasnya kan gitu. Bukan copy paste kalimat di situ. Isinya sama tapi Anda meringkas pakai bahasa Anda sendiri gitu kan? Ringkas. Kemudian teorinya juga ringkas, teorinya ringkas. Kayak teori apa aja, gitu kan?
bahwa penulis itu menggunakan teori ini kan, diringkas ya kan. Kemudian metode penelitiannya juga ringkas. Apa yang digunakan metodenya, bagaimana penelitiannya, apa sampelnya, apa yang digunakan dan sebagainya. Itu ringkas kan. Pembahasan singkat ya, diringkas ya, pembahasan diringkas, ya kan? Diringkas pembahasannya itu. Itu diringkas. Nah, kita contohnya, contoh ya, kita kembali ke jurnal. Kita kembali ke jurnal lagi, jurnalnya kita lihat. Nah. Kita sebut judulnya ya. Apa judulnya ya? Judulnya apa? Kemudian ini abstraknya ringkas nih. Apa isi abstrak ini? Oh, abstraknya berisi pertama tujuan penelitiannya untuk ini. Kemudian desainnya ini, sampelnya penelitiannya ada 56 karyawan, akhirnya gini. Itu ringkas kan? Dengan bahasanya sendiri kan? Bukan copy paste sini, bukan kalimat di sini. Ada meringkas ini dengan pakai bahasa Anda, tapi isinya sama sini. Menjelaskan isi di sini kan? Oh, tujuan penelitiannya adalah menjelaskan pengaruh antar variabel ingat ini. Oh, desain penelitiannya adalah operational research dengan sampelnya jumlah 5 karyawan. Perusahaan yang penelitian adalah namanya PT Karya Indah Tuna Surabaya, di Surabaya kan. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya adalah pertama keakraban berpengaruh pada ini. Nah, gitu itu ringkasannya kan. Habis itu pendahuluan aja gitu ringkas nih. Ringkas semua nih. Pendahuluan juga ringkas. Ini ringkas ya kan? Buat ringkas nih. Pendahuluan diringkas. Kajian pustaka juga ringkas. Oh, kajian pustakanya dia menggunakan dua variabel. Diagnosasi, mood ini, gue sini apa kan? Terus dengan ada keakraban, ada integritasnya, ada kinerja karyawannya. Juga ada model hipotesisnya, ada hipotesis. Gitu kan? Itu meringkas. Dia meringkas apa ada di sini nih. Tapi bahasa Anda. Nah, juga ringkas nih. Metode juga ringkas. Apa yang digunakan metode kan? Ringkas. Sampai semua hasil juga ringkas ya. Ringkas sampai dengan semua ringkas nih. Nah, semua ringkas. Sampai kesimpulan saran semua ringkas sampai habis. Ya kan? Nah, ini sampai daftar pustaka gimana model kan? Nah, itu ringkas semuanya tuh. Ringkas. Jadi itu ringkas. Jadi ini ya, ini ringkas. Betul-betulnya pembahasan jumlah. Yang bagian 6 ini kalau bagian 5 ini minimal 4 halaman, maksimal 7 halaman ya. Minimal 4 halaman. Jadi mencakup semua nih ringkasan ini dari judul sampai dari identitas sampai judul sampai sini tuh maksimal 7 halaman. Minimal 4 halaman, tidak lebih 3. 4 halaman. Untuk ringkasan jurnal, ya kan? Ringkasan jurnal. Nah, gitu kan. Kemudian untuk pembahasan minimal per halaman, maksimal 12 halaman. Nah, tadi kan ada judul kan? Kan udah ringkas kan? Gitu kan? Oh, jadi judul tadi salah nih. Kenapa salah? Dalam judul itu menggunakan huruf besar semuanya, gitu kan? Nah, ada kritik nih yang dari ringkas nih. Kan udah ringkas kan? Oh, bagaimana penulis itu menulis judulnya? Oh, judulnya ini salah karena apa nih? Huruf besar semuanya. Oke kan? Harusnya kan yang besar kan huruf pertama saja kan? Kemudian dari jumlah katanya sudah benar. Dia 8 kata. Menurut standarnya ada 14 kata, gitu kan? Nah, gitu. Dan baju itu ada nama ada penulis kan? 3 orang. Susahnya salah. Harusnya susahnya ke kanan kan, kayak koma-koma kan? Ada emailnya. Ini email ada. Sudah ada lengkap kan? Nah, gitu. Tidak judulnya. Ini kan pedomannya. Abstraknya mana abstraknya? Abstraknya udah benar, 1 paragraf, ya kan? Nah, sudah mengandung ada tujuan penelitiannya, ada metode penelitiannya, ada hasil penelitiannya. Cuma tidak ada kesimpulan asal tidak ada. Nah, itu kelemahannya gitu cara menunjukkan kan? Menyambung dulu, Pak. Hah? Dan nanti ada pedomannya kan? Ada panduan review kan? Jadi ini yang nomor 6 ini mengkritik nomor 5 ya kan? Tadi nomor 5 itu hanya ringkas dulu semuanya. Nah, itu nomor 6 ada kritik. Apakah ada pendapat? Anda menambahkan atau mengurangi atau Anda mengkritik? Nah, gitu kan? Yang nomor 5 tadi kan? Nah, bagaimana bahasa saya? Oh, bahasa saya udah bagus. Tata bahasa bagus, penulisan bagus kan? Nah, bagaimana ada hubungan dengan topik yang dengan bidang kalian tulis? Oh, misalnya Anda nulis apa? Pemasaran, tapi dia ahli teknik, yang disuruh teknik saja teknik. Ada hubungan nggak tuh? Kan tidak relevan kan? Nah, tidak relevan. Saja teknik menulis tentang pemasaran, tidak relevan kan? Nah, itu. Terus nanti bagaimana dalam pendahuluannya? Udah lengkap, ada tidak pendahuluannya topiknya? Ada masalah ada tidak tujuan penelitiannya?
ada tidak manfaatnya kan, ada tidak fenomena-nya, ada tidak data pendukung, itu Anda nilai kan. Nah, gitu. Dari tadi kan. Nah, lihat buku panduannya. Ada tidak bagaimana kajian teorinya? Udah sesuai belum? Udah sesuai belum dengan teori? Apa sesuai dengan teori topik tidak? Nah, kalau sesuai, udah sesuai. Karena teorinya udah sesuai, kenapa? Topik itu kan tentang motivasi. Teori motivasi. Ada kinerja, teori tentang kinerja itu sesuai kan. Yang kalau kita ambil motivasi, teorinya pemasaran. Kan tidak sesuai kan? Nah, gitu. Bagaimana pembahasannya? Bagaimana pemikirannya? Oh, sudah bagus tuh. Tadi udah pakai model, ya kan? Ada gambar, yang juga ada hipotesis dan udah bagus, ya kan? Gitu. Yang bagus kan. Yang kita kritik gitu kan. Bagaimana pembahasannya? Oh, pembahasannya langsung tidak ada publik responden. Hanya menjelaskan hasil penelitian saja kan. Beberapa perhitungan, umpamanya ada rumus-rumusnya kan. Dan ada kesimpulannya gitu. Itu. Nah, ini kesimpulan dan saran ini. 1-2 halaman. Apa kesimpulannya? Ini menilai dari pembahasan tadi dapat kesimpulan bahwa jurnal tadi dia masih kurang, masih banyak kurangnya. Karena masih banyak salah, gitu kan? Nah, itu kesimpulannya, bukan menyimpulkan hasil ini, bukan. Berdasarkan apa nih review dari bab 6 pembahasan, kami dapat menyimpulkan bahwa jurnal saya masih perlu diperbaiki, masih banyak kesalahan, kan? Kalau bagus, jurnalitas bagus, kan sudah lengkap, bagus, sudah menulis kriteria yang ditentukan, gitu kan? Kesimpulannya kan? Dan untuk sarannya ke depannya tinggal ditambah-tambah, tinggal sempurnakan lagi, gitu kan? Nah, itu sarannya gitu, ya kan? Jadi skema ini sih bukan arti menyimpulkan ini, bukan arti menilai bagaimana jurnal itu udah bagus atau belum, banyak atau belum, itu kan? Berdasarkan dari bab 6 tadi ini, kalau banyak salah berarti masih tidak bagus kan? Harus banyak soalnya banyak diperbaiki. Jadi penulis harus memperhatikan bagaimana cara menulis judul, penulis harus memperhatikan bagaimana cara menulis pendahuluan, ya bagaimana menulis tabel, ya kan? Kalau salah kan, harus ini, nah, itu sarannya ya. Jelas penulis membaca buku panduan, bagaimana cara menulis judulnya, bagaimana menulis permasalahannya, bagaimana menulis pendahuluan, itu saran kan? Kalau kesimpulannya dari pembahasan itu ternyata judulnya masih tidak bagus karena banyak kesalahan. Jadi tulisan judul salah, pendahuluannya salah, dalam pembahasan tidak ada public responden dan sebagainya, tidak ada data penelitian, atau Indonesia salah, umpama kan, gitu. Itu kesimpulan gitu. Nah, bahkan dikatakan bahwa judul masih tidak bagus, masih perlu diperbaiki. Saran perbaikannya gimana, gitu kan, ke depannya kan. Nah, inilah dia. Nanti Anda ini lapor gini, ini format laporannya, sudah cover, ya, sudah kata pengantar. Nanti Anda dalam review jurnal itu Anda baca nih ya, Anda print, baca nih panduan-panduan dibaca. Waktu mereview berdasarkan ini semuanya ya. Waktu Anda mereview jurnal itu lihat sini. Kalau bisa tentang pembahasan, lihat sini. Bahasan kan, apa harus dibuat. Kalau judul lihat judulnya kan, kalau abstraknya gitu. Ada ciri-ciri ya kan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ini, berarti keliru, penulis itu keliru kan gitu. Paham enggak? Oke ya. Nanti kalau minggu depan itu minggu depan nanti gabung semua itu mahasiswa yang ambil magang itu nanti pakai Zoom ya. Nanti minggu depan Bapak akan jelaskan bagaimana tata cara magang. Khusus yang magang ya. Mahasiswa yang ambil magang. Ya, KKN enggak wajib ikut Bapak sini. Yang ke Zoom minggu depan itu ada mahasiswa khusus yang magang. Yang KKN itu enggak. KKN itu UPB yang adakan, bukan Romi kan, bukan manajemen. Kalau magang manajemen. Jadi Bapak ngasih pembukaan minggu depan. Nanti Bapak bukan debut ya. Yang khusus masih magang untuk Zoom ya. Minggu depan hari apa nanti waktu ya. Ada pertanyaan? Saya Pak. Pak untuk Siti. Untuk pengumpulannya ini berarti sebelum dikumpulkan kita ke pembimbing dulu kan ya Pak? Nanti gini, nanti Bapak kasih daftar nama mesin pembimbingnya kan. Nanti Bapak kasih nomor WA pembimbing, ya kan? Nanti kasih nomor pembimbing, nanti mahasiswa menghubungi pusat pembimbing. Nanti bagaimana mau pakai WA kah, atau pakai Google kah? Nanti atau mahasiswa bisa mengirimkan jurnal yang di-review dengan laporan ini sekalian, paham enggak? Jurnal aslinya yang akan review dengan laporan hasil review mahasiswa tadi itu. Paham? Dalam bentuk soft copy ya. Kan pandemi ini kan dalam bentuk soft copy dikirim. Soft copy. Ya, soft copy ya. Nanti kalau udah benar baru dijilid. Kan maksimal 3 kali bimbingan kan. Udah kata pembimbing benar, enggak ada salah, baru dijilid cover warna
Warna biru Dapat tadi. warna biru. Nah, gitu ya. Itu dia. Jadi, pertama gitu. Nanti Bapak kasih daftar dulu, dapat nama Siti, siapa pembimbingnya. Nanti Bapak kasih WA dosen nih, Pak siapa? Pak Nayun kah? Nanti Bapak kasih nomor WA Pak Nayun, nanti mesti ngubungin lah Pak Nayun gitu. WA kan. Silakan kami Siti dengan siapa namanya, buat kami adalah yang Bapak yang kami yang bisa bina, yang pembimbingnya Bapak gitu Nayun kan. Itu karena ada pembimbing kan. Nah, nanti kalau dalam daftar tidak ada nama itu, berarti yang memang Bapak kejurusan. Kalau kata nanti Bapak umumkan daftar nama mahasiswa dan pembimbingnya, nama Anda tidak ada di situ, berarti yang memang Bapak. Otomatis kan jurusan ya. Yang jurusan itu. Walaupun tidak terdapat tidak tulisan di situ, tidak ada namanya pembimbing, berarti Bapak yang membimbing gitu ya. Bapak di BEM kerja, pokoknya udah Bapak lagi membimbing. Nah, gitu ya. Oke, paham kan? Ada lagi? Mau tanyakan silakan. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Kalau yang mau jelas tanyakan, jangan malu-malu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Jangan langsung jumlah bertanya, nanti tidak tahu apa-apa. Nah, saya lagi, Pak. Silakan. Batas pengumpulannya itu sampai kapan ya, Pak? Kalau ini kan, kalau makan kan waktu udah sekarang udah kerjakan review tidak apa-apa, udah kerjakan kan? Kerjakan dulu. Walaupun belum kerjakan aja dulu. Sedangkan ini kan, dan ini nanti setelah ada daftarnya langsung kirim ya kupon ke pembimbing itu. Pokoknya sebelum ujian akhir lah. Iya. Dan hasilnya itu nggak perlu dipresentasikan ya, Pak ya? Nggak perlu, karena kan kita ini kan pandemi COVID, makanya gini, kalau nggak COVID kan presentasi di kelas gitu. Nah, nanti pun tergantung pembimbing. Kalau tapi tidak mungkin lah, pembimbing pun nggak tahu Zoom kan. Kalau mau pakai Zoom, tapi kan susah kan, masuk pun Zoom nggak ada kuota ya enggak. Ya kan, dosen pun kadang-kadang pun susah nggak pakai Zoom kan, nggak ada aplikasinya kan. Itu kalau Zoom kan berbayar, soalnya premium kan. Kalau nggak berbayar itu cuma 40 menit aja, habis itu mati sendiri. Ya, gitu. Kalau Bapak aja kan premium, maka bisa 2 jam, 3 jam nggak masalah gitu kan. Gitu. Jadi pasti kumpulkannya gitu, nanti ada dilihat oleh pembimbing, udah konsultasi. Nanti ketika gimana konsep, apakah tetap buka konsultasinya atau pakai WA, enggak, itu aja langsung ke dosen pembimbing itu ya. Masing-masing soalnya kan. Itu langsung gitu ya. Jadi ada presentasi enggak ada, susah presentasi karena pandemi Covid. Kalau ada Covid sih memang harus presentasi ke depan gitu. Ada floornya ditanya kan dan sebagainya gitu. Lagi pertanyaan, silakan. Nggak ada. Pak, Silakan. pengumpulannya nanti kemana ya? Ke ini, pembimbing kita. langsung pembimbing lah, dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing kan ke jurusan, kalau udah selesai kan, misalnya mau dijilid kan, nanti mau ke jurusan satu kan, gitu. Yang penting semua ke pembimbing semua ya. Nanti karena yang nilai itu pembimbing. Nah, ini itu pembimbing kan. Nanti namanya ada portfolio untuk itu. Jelas kan? Oke lah ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau udah jelas bisa ke kampus kedua Pak kan. Bisa kan? Semua kan? Oke. Sekiannya udah sore mau maghrib. Sampai jumpa lagi minggu depan magang ya. Iya, Pak. Selamat beraktivitas, Pak. Ya, selamat beraktivitas ya. Dibaca tuh panduannya dibaca ya. Dan sekarang udah buat itu, udah review tuh sebenarnya tinggal kirimnya ya. Minggu depan mungkin udah Bapak kasih daftar pembimbing PIK ya. Udah kasih. Baik, Pak. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga September udah masuk kelas ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan rapat boleh, silakan. Bapak tinggal ya. Oke, Pak. Ya, Pak.